Mustafa, mudah-mudahan para rombongan ini dan kita sekalian selalu basah bibir kita dengan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Hasib sekeluarga yang sudah menyiapkan tempat pengadaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau serta keluarga dan menganugerahkan rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Bulan, kalau kata kita ini bulan Maulid. Ini kita sudah ada di penghujung. Beberapa hari lagi bulan ini berakhir. Namun ketahuilah bahwa Maulid atau Maulud kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan pada tahun ini mudah-mudahan membias kepada kita sepanjang waktu, sehingga tiada hari tanpa maulid, tiada hari tanpa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhirnya bulan Rabiul Awal ini mudah-mudahan menambah kecintaan di setiap jiwa kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman di antara kalian, kata Nabi, sampai aku kalian cintai melebihi diri kalian. Ini permintaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu sekalian, kita sedikit menoleh ke sebuah riwayat, ya. Ada sebuah riwayat di mana kita akan belajar bagaimana anugerah cinta yang sangat luar biasa, sehingganya ini langsung disambut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berjalan di pinggir kota suci Madinah, ada hutan di sana. Di sana tiba-tiba Rasulullah duduk-duduk, ternyata Rasulullah itu mendengar sebuah teriakan, tolong, tolong aku, tolong aku. Suara itu terdengar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang meminta tolong itu dilihat oleh Rasulullah itu bukan manusia, itu adalah seekor kijang. Nah, pian bayangkan seekor kijang, suaranya diketahui oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor kijang ini dia ditangkap oleh seorang Yahudi yang lagi berburu. Karena dia minta tolong naluli Rasulullah. Rasulullah disebut dengan Raufur Rahim. Rasulullah itu dengan kasih sayangnya yang sangat luar biasa, Rasulullah membantu akan kijang tersebut. Kemudian Rasul berkata kepada seorang Yahudi yang menangkap itu, gerangan apa dengan kijang ini? Ini, wahai lelaki, ujar si Yahudi, ini adalah buruanku dari hutan sana, aku bawa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kijang itu, wahai kijang, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau meminta tolong? Si kijang ini rupanya tahu ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kijang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini ya Rasulullah adalah seekor induk kijang. Aku punya anak ya Rasulullah. Aku ini minta waktu sesaat saja ya Rasulullah untuk pulang ke hutan itu untuk menyusuin anakku. Anakku belum nyusu ya Rasulullah. Kalau sudilah engkau ya Rasulullah melepaskan aku dan menjaminku kepada Yahudi ini, izinkan aku untuk pulang sesaat menyusuin anakku dan aku akan kembali lagi kemari ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, akhirnya oke, kata si Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah kepada si Yahudi, wahai Yahudi, wahai lelaki, wahai pemburu, maukah engkau melepaskan kijang ini walau sesaat, biar dia pulang dulu menyusuin anaknya kemudian kembali lagi ke sini. Kata si Yahudi,
Bagaimana ceritanya? Ini kijang aku tangkap dari hutan, mau aku lepas, kemudian ini aku tangkap, capek wahai lelaki, mau aku lepas, kemudian dia mau balik lagi kemari, ditangkap aja setengah mati, mau balik bagaimana? Kata si seorang Yahudi tadi. Kemudian Rasul berkata, aku akan menjamin ini kijang. Wahai Yahudi, kalau engkau berat untuk melepaskan kijang ini, lepaskan dia sesaat dan ikatlah aku untuk sebagai penjamin jaminannya. Apabila si kijang ini tidak kembali, maka bunuhlah aku. Kata si Yahudi, baik kalau demikian, engkau akan aku ikat di tempat ini. Kemudian si kijang ini dilepaskan oleh seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan dirinya, Rasulullah yang mulia, Rasul yang hebat ini kemudian menjaminkan dirinya untuk diikat. Diikatlah Rasulullah di pohon tersebut. Kemudian si kijang ini cepat dia pergi ke hutan. Dia cepat karena dia ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berlari seraya memanggil-manggil anaknya, wahai anakku, di mana engkau? Ayo nak, cepatlah menyusu wahai anakku. Teriakan, rupanya teriakan si kijang ini yang penuh dengan cinta kepada anaknya. Anaknya pun cepat datang. Wahai ibu, ada apa wahai ibu? Gerangan engkau berteriak-teriak seperti ini? Wahai anakku, cepatlah menyusu wahai anakku. Kenapa wahai ibu? Kau tahu aku pulang ini sebentar, kemudian aku akan balik wahai anakku. Aku di sana ditangkap orang, kemudian yang jadi jaminan hari ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, wahai anakku, sebagai jaminanku di sana, maka cepatlah kau menyusu. Kemudian si anak kecil, anak binatang, bapak-bapak, anak kijang ini kemudian mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, cepatlah engkau kembali wahai ibu, aku takkan menyusu darimu. Haram bagiku wahai ibu kalau masih mau menyusu darimu, sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan di sana wahai ibu. Cepatlah engkau balik wahai ibu. Sesungguhnya Rasul akan menjamin kita semua wahai ibu. Ini bapak-bapak sekalian, kemudian si kijang ini bergegas balik lagi, dia si anak tak jadi menyusuin, kemudian balik lagi kepada si Yahudi dan berkata, aku datang ya Rasulullah. Kemudian ya Rasul berkata, wahai Yahudi, tak ambillah kijang ini, dia takkan pernah meronta. Diambil si kijang ini, dibuka. Kemudian Yahudi tadi berkata, sebenarnya engkau lelaki ini siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad utusan Allah. Akulah Nabi pembawa kebenaran. Akulah Muhammad putra Abdullah. Kemudian si Yahudi ini berkata, saksikanlah wahai Muhammad, asyhadukum, aku bersaksi kepada engkau bahwa engkau adalah nabi akhir zaman. Aku masuk Islam. Kemudian si Yahudi ini masuk Islam gara-gara seekor kijang. Bapak ibu sekalian, kita melihat bagaimana cinta yang berlabuh pada binatang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita manusia yang bermaulid setiap sepanjang bulan, sepanjang waktu siang dan malam kita berlatih di bulan maulid ini, mengasah rohaniah kita, mengasah jiwa kita, agar walau ada secerca cahaya cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedih kadang bapak ibu sekalian, terkadang kita melihat sambutan bulan maulid ini sudah dibuat main-main oleh mereka yang munafikin di sana. Dibuat bahan dangdutan, dilabelkan dengan di sana tertuliskan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan ini tetap semerbak mewangi kasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada dalam jiwa kita, karena kita di sini memiliki tokoh-tokoh ulama, memiliki wali-walinya Allah di Kalimantan Selatan ini yang terus mengajarkan kita untuk cinta terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat,
Maulid demi maulid, waktu demi waktu, semuanya akan berakhir dan kita akan diperhadapkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita kalau kita masih bisa bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk pian di tempat ini bukan hanya Pak Hazib yang mengundang kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak memanggil para kekasihnya untuk datang bersama-sama di tempat ini. Seraya kita tadi mendengarkan indahnya lantunan maulid yang membuat badan kita bergoyang, jadbah dengan iringan-iringan tabuh rebana yang membawa sebuah nuansa seakan-akan kita berada di taman-taman surgawi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan. Bapak Ibu sekalian, ulun tidak panjang lebar, sedikit saja. Mudah-mudahan ini berkah, karena habis ini ada undangan lagi dan kita akan bertahlil bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.